Bung Henry Satrio mau coba menambahkan beberapa dari Uh, pertanyaan. ya tadi itu menarik sih. Apakah kita masih bisa berharap ya pada sistem demokrasi di Indonesia? Itu pertanyaannya berat, tapi mau nggak mau ya kita harus bisa berharap, Bang Hersu, karena Ya, kita hidupnya di Indonesia gitu ya. Tapi tentu saja itu tidak bisa selesai dengan dialog-dialog dan diskusi seperti ini. Jadi seluruh warga masyarakat itu juga harus turun tangan terhadap perbaikan demokrasi ini. Tadi Bang Ferry, udah Ferry itu selalu mengutarakan tentang bagaimana kebobrokan partai politik. Nah, di kita, rakyat juga, itu ada satu PR yang luar biasa hadir tuh, Bang Hersu, yang namanya money politics gitu. Itu hasil survei kedai kopi. Money politics terbesar itu justru adanya di Jawa. Ada satu kabupaten, ya, itu money politicsnya sampai 72%. Jadi kalau Bang Hersu mau mendapatkan suara dari 100 orang, terus kemudian mainkan money politics, itu 72 suaranya udah ada tuh, Bang hmm. Hersu. Ada yang terendah itu Sumatera Barat, 11%. Sempat 6%, kemudian jelang ujung-ujung pemilihan itu 11%. Itu paling rendah di Indonesia. Tapi dengan adanya money politics ini, demokrasi yang sehat itu akan sulit sekali apa namanya kita dapatkan. Yang akhirnya ya kita harus puas dengan orang-orang yang itu saja, orang-orang yang pemimpin-pemimpin yang itu saja yang tidak bisa kita harapkan. Terus kemudian ya mereka juga punya bos-bos sendiri-sendiri gitu. Nah, akhirnya proses demokrasi kita itu digiring untuk bagaimana penguasa ini lama berkuasa. Belum apa-apa kita dengar isu 3 periode gitu ya. Yang alasannya polarisasi. Lihat dong tuh masjid dicoret-coret. Jadi kita perlu 3 periode. Masa masjid dicoret-coret solusinya 3 periode gitu ya. Terus kalau kita nggak setuju dengan 3 periode, kita nggak setuju dengan demokrasi di Indonesia. Kan ajaib juga tuh kayak gitu. Terus selain 3 periode, ada isu perpanjangan masa jabatan presiden dan masa jabatan wakil rakyat menjadi maksimal 3 tahun dengan alasan pandemi gitu misalnya. Nah hal-hal seperti itu kan bukan cuma bikin kita deg-degan jadi males gitu. Itu kehidupan ya di Indonesia, terutama apa namanya demokrasi di Indonesia selalu saja dibuat seperti itu. Lantas misalnya pendapat yang sangat umum dimiliki oleh rakyat Indonesia, demokrasi di Indonesia itu sebetulnya hanya berlangsung selama 5 jam dalam 5 tahun sekali, yaitu dari jam 7 sampai jam 12 siang. Pada saat masa kita boleh memberikan suara gitu. Nah itulah demokrasi di Indonesia. Selebihnya ya demokrasi terserah lagi gitu. Terus kemudian apakah masyarakat marah-marah kalau demokrasinya tidak dilaksanakan dengan baik? Ya paling Mas Hersu, Bang Fahri, Uda Ferry, Deng Tata, Henry Satrio, paling itu aja ngomel-ngomel kan. Yang lain sih dilihat lagi dari sisi bagaimana ekonomi keluarga mereka bisa terpenuhi gitu. Jadi kalau tadi kita bicara 3 hal tadi, apakah ekonomi Indonesia sudah merata, kemudian apakah penegakan hukum di Indonesia sudah baik, apakah sudah ada kedewasaan berpolitik, kalau memang belum, ya memang susah gitu. Tapi kalau pertanyaannya apakah kita bisa berharap, ya kita harus bisa berharap gitu. Makanya saya senang tuh tadi Pak Fahri bilang, ya memang ini belum waktunya kita nih, belum waktunya para aktivis 98 untuk muncul ke permukaan. Giliran aktivis 66 sudah, para pejuang 45 juga sudah mendapatkan giliran.
Jadi ini memang karena 66 ke 98 itu agak jauh, adalah gini generasi transisi yang sekarang berkuasa mungkin ya, yang akhirnya membuat sebuah kebijakan yang begini ini gitu. Saya pernah ditanya oleh salah satu media massa, dia tanya begini, kenapa kita melihat bahwa sedikit sekali pemimpin atau wakil rakyat kita yang memiliki rasa empati gitu kepada rakyat. Saya tanya balik, dalam hal apa? Misalnya dalam hal COVID ini kan banyak yang susah gitu, tapi kenapa mereka kelihatannya kecil sekali rasa empatinya? Nah itu dia, balik lagi saya jadi orang Indonesia. Orang Indonesia itu dermawan dan apa ya, kita tuh pemaaf gitu. Ya udahlah, biarin kalau memang mereka nggak bisa, ya udah, kita kan bisa masih. Ya udahlah, kita aja nggak usah ngarepin mereka. Ya kalau akhirnya begitu terus, memang ya akhirnya demokrasi kita nggak kemana-mana. Makanya mau tidak mau kita harus bisa memilih atau memberikan suara kita untuk pemimpin-pemimpin yang terbaik. Jadi bukan pemimpin-pemimpin yang misalnya berlebihan pencitraannya, kebanyakan main dramanya, kebanyakan main sinetronnya, tapi memang pemimpin yang bisa menghasilkan hasil-hasil kerja nyata gitu. Nah itu gimana caranya, banyak yang mesti dipikirkan, tapi memang undang-undang itu salah satu yang ditugaskan untuk melakukan pendidikan politik itu ya partai politik sebetulnya. Jadi kalau sekarang partai politiknya seperti tadi yang dibicarakan udah very terlalu ribet juga dengan masalahnya sendiri, ya lagi-lagi solusinya ya masyarakat mesti belajar sendiri gitu. Nah itulah yang akhirnya tadi Bang Ferry juga dan Bang Fahri katakan bahwa Indonesia ini memang sebuah negara yang luar biasa, bisa hidup sampai umur 76 tahun nanti 17 Agustus dengan segala kerumitannya. Maunya banyak, bahasanya banyak, masalahnya ada aja. Masalah misalnya nih contohnya COVID, kita lagi patuh-patuhnya PPKM darurat ya, tiba-tiba diumumkan, wah indikator kematiannya kita keluarin dulu ya, ribut lagi, rame lagi, kita lagi PPKM, banyak baliho bermunculan, terus ada lagi lomba artikel Hari Santri BPIP yang tentang apa, bagaimana pendapat penghormatan kepada Sang Saka Merah Putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ada aja lagi apa namanya keributan-keributan yang muncul di Indonesia, negara demokrasi terbesar ini, salah satu negara demokrasi terbesar ini. Nah itu yang ada. Jadi tapi kalau saya mengajak optimis aja, kita ya ayolah kita sama-sama nih, kita berharap supaya Indonesia bisa memiliki demokrasi yang baik, walaupun memang negara ini secara sejarah selalu menjadi negara besar dalam sebuah pemerintahan kerajaan yang dipimpin oleh raja, walaupun runtuhnya juga ada sih. Dan kalau kita lihat lagi di sejarah negara-negara yang pernah ada di Indonesia yang sebesar Indonesia sekarang, itu umurnya masih lebih tua dari Indonesia sekarang. Jadi kayak Majapahit, terus kemudian Sriwijaya, itu mereka kan wilayahnya itu sama besarnya dengan Indonesia. Silakan dicek di sejarah berapa umur mereka pada saat runtuh gitu. Jadi Indonesia belum bisa melewati mereka. Jadi artinya kita masih dalam tahap ringkih, penuh penyesuaian, dan masih terus mengharapkan keajaiban kita masih terus ada gitu. Apakah demokrasi cocok untuk Indonesia? Apakah diktator lebih cocok untuk Indonesia? Apakah kerajaan lebih cocok untuk Indonesia? Jawabannya untuk saat ini yang terbaik memang demokrasi. Dan apa yang bisa kita lakukan sebagai rakyat supaya demokrasi ini bisa berjalan dengan baik? Ya mulailah dengan peduli terhadap negara, peduli terhadap penguasa, artinya
Bila ada yang kurang tepat, silakan berikan masukan-masukan kritis gitu, nggak usah bosen. Di Indonesia ini bahkan mural aja jadi cerita kan. Dan kemudian ada persepsi-persepsi berbeda tentang lambang negara, apakah presiden lambang negara atau tidak. Pada di undang-undang jelas ditulis tidak ada bahwa presiden bukan termasuk lambang negara, tapi aparat kepolisian menganggap itu. Jadi selalu ada isu-isu, Bang Hersu, yang menyertai demokrasi kita ini. Tapi kalau apakah kita harus berharap, saya jawab kita harus berharap dan terus berharap gitu. Itulah kira-kira. Oke, Bung Henry Satrio, ini memang sangat menarik.